Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita luruskan niat kita. Kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berbahagia sekali bisa berada di ruang Zoom meeting ini, di ruang majelis ilmu, ya, taman-taman surga. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini membuka perkuliahan di bulan Syawal. Semoga semua amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barangkali banyak kekurangan, kesalahan yang saya perbuat secara pribadi maupun institusi. Saya mohon dibuka pintu maaf dari teman-teman semuanya, dan ke depan barangkali nanti kalau ada kekurangannya mohon diberikan masukan ya untuk perbaikan ke depan gitu. Nanti Prof. Ahmad kebetulan di sini lagi dapat tugas, tadi katanya khutbah ya, khutbah di daerah Serowot. Saya posisi juga di kampus ini, di sendirian karena tadi tugas khutbah di Larangan ya, tempatnya di Mahat Pastabikul Khairat di Larangan. Kemudian daripada ke rumah kayaknya nggak nyendak waktunya, saya mampir di fakultas. Insya Allah tanggal 13 kita sudah terjadwal ya. Universitas sudah menjadwalkan fakultas tanggal 13 April ya. Tanggal 13 April itu hari Senin sudah mulai ujian tengah semester UTS. Nah, di S2 kita tidak ada UTS tapi diganti dengan tugas proyek ya. Tugas proyek yang kemarin sudah kita sampaikan, nanti silakan ada slot mungkin tiga yang mengambil eh, draft artikel jurnal, kemudian satu kelompok dalam artian satu bagian begitu ya, satu bagian ada yang mengambil untuk book chapter begitu, kemudian nanti satu bagian seperti makalah tetapi nanti khusus dibuat dalam bentuk seminar ya, makalah seminar internasional, dan tiga-tiganya itu sangat dibutuhkan baik secara pribadi mahasiswa maupun secara institusi, khususnya kita di S2 sedang mengisi borang untuk reakreditasi nanti 2027 ya, 2027 menuju S2 PAI unggul. Jadi kemarin sebenarnya kurang sedikit unggulnya begitu ya. Karena kebetulan 4 tahun yang lalu itu belum ada lulusan. Jadi lulusannya baru 3 orang begitu ya. Jadi hitungannya ya kurang maksimal. Nah, sekarang sudah lulusannya sudah banyak, harapannya eh, karyanya juga sudah banyak sehingga nanti bisa dongkrak untuk meraih S2 unggul. Walaupun memang disampaikan
borangnya itu borang baru ya, borang baru menggunakan 3.0 ya. Ini saya baru mempelajari. Baik, ini yang pertama, berarti nanti hari ini lah, mungkin satu orang, dua orang nanti menyampaikan draftnya. Boleh rancangan, boleh, ya. Boleh ditunjukkan saya mau menulis tentang apa, ya. Mungkin kesulitannya apa bisa disampaikan ya, bisa disampaikan sehingga kita bisa memberikan masukan. Jika misalnya, ya kalau untuk artikel jurnal kan memang dipersyaratkan secara penuh ya. Jadi hampir semua jurnal itu mempersyaratkan menggunakan Mendeley dan menggunakan Mendeley atau Zotero gitu ya. Jika memang belum lancar nanti ke kampus saja gitu. Kalau saya kan setiap hari ada di kampus, nanti bisa bareng-bareng kita belajar gitu. Di sini ada paling dekat Bu Sherly, silakan datang ke FAI begitu nanti diajari begitu. Mau jam berapa? Saya biasanya memang maghrib atau setelah maghrib baru pulang gitu. Nanti bisa. Kalau belum lancar nanti bareng-bareng eh, apa menginputkan, gitu, menginputkan. Kalau untuk memang kalau yang artikel jurnal memang agak mungkin strength ya, strength dalam artian aturannya banyak begitu ya, aturan banyak. Tapi kalau book chapter itu membuat makalah ya silakan, topik-topiknya kemarin sudah disampaikan. Nanti bisa disampaikan masing-masing mahasiswa menyampaikan rancangan dulu juga boleh ya, rancangan. Jadi nanti pas jadwal ujian UTS-nya berarti nanti dikirim ya, dikirim progresnya. Nah, gitu. Progresnya sudah sampai mana? Nah, gitu. Syukur-syukur malah sudah selesai ya, berarti ya sudah dapat nilai, sudah dapat nilai. Jadi nanti nilainya disesuaikan dengan seberapa capaiannya, begitu ya, capaiannya. Kemudian insya Allah hari Sabtu depan ya, Sabtu pekan depan, ya Sabtu pekan depan kita kalau hari ini prakteknya dianggap cukup ya, dianggap cukup atau artinya sudah paham, nanti 2 program ya yang mau kita sampaikan. Berarti ya nanti mungkin sekilas saja pas hari Sabtu pekan depan kita prakteknya karena memang waktunya hanya 1,5 jam ya, 1,5 jam. Jadi hari ini kita mencoba untuk eh, menggunakan program ya, menggunakan program bersama-sama ya. Kalau belum paham nanti berarti bisa disampaikan di eh, ruang laboratorium, ruang praktek, itu ruang praktek. Dan jika ada memang saya yakin karena ini program itu selalu berkembang ya. Ada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru khususnya punya program lain yang mungkin lebih nyukaran ya, lebih mungkin up to date ya, up to date artinya Bapak Ibu di misalnya eh, hasil pelatihan ada program baru untuk menganalisis butir soal atau menganalisis tentang kualitas tes misalnya, boleh disampaikan atau boleh memilih tugas itu ya, tugas. Jadi tidak harus 2 hal, tapi minimal 2 hal program ini yang mungkin harus dikuasai. Ada juga program lain ya, program lain misalnya Big Step gitu ya, Big Step. Tapi sementara mungkin 2 dulu ya yang dikuasai begitu ya. Jadi kalau ditambah SPSS ya 3 SPSS. Gitu. Karena memang di sini ada yang baru begitu ya, yang baru mengenal begitu untuk analisis kualitas tes, maka saya kira dengan teman-teman yang heterogen nanti yang sudah tingkatnya advance nanti bisa membimbing juga teman-teman yang
baru mengenal seperti itu. Di sini karena ada guru senior ini Ustadz Sarif, saya kira juga nanti menguasai untuk analisis, bisa disampaikan, di-share ke teman-teman. Bu Shirley juga begitu, senior ini nanti punya model program analisis baru, bisa disampaikan di sini. Saya kira begitu. Saya masuk, atau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Izin bertanya Ustadz, Ya, terkait dengan tugas, Ji. eh, ini mungkin perlu dijelaskan kembali karena memang Oke, ada beberapa topik dan memang ada beberapa opsi pilihan bentuk tugas yang akan dikumpulkan. Ji, Ada yang dalam bentuk book chapter, paper, Ji, atau untuk artikel publikasi dan untuk dipresentasikan di seminar internasional atau seminar-seminar nasional dalam Ji, bentuk makalah. Yang nantinya mungkin terbitnya dalam bentuk proceeding, mungkin begitu, nggih. Ji, Ji. Nah, ini tadi kan eh, mungkin perlu disepakati bersama, apakah ini nanti kami bebas memilih mau masuk yang mana, ambil yang mana, atau mau disepakati berapa apa namanya, berapa orang yang harus memilih artikel, berapa yang harus book chapter, atau berapa yang harus mengambil untuk dipresentasikan. Barangkali itu perlu untuk ditegaskan supaya nanti pada saat pengumpulan tidak ada kesalahpahaman pengumpulan tugas begitu, Ustadz. Ya, terima kasih, Bu. Semoga yang sedang diberikan kesulitan diberikan kemudahan, yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Ya, Oke. yang lagi bertugas ini Ustadz Yogi lagi di Tegal ini. Tegal dapat tugas dari LPPI ke Musawerna. Musawerna tempatnya Pak Krisna ini. Ya, jadi lagi di sana ya, diberikan kemudahan Enggak Ustaz. kesuksesan. Masih di sana Ustaz sekarang. Ustaz. Masih, ya, masih di sana. Di Oh masih. Musawerna itu Di, dikontrak. di SMP nggak, Ustaz? SMP ya, coba disamperin. Disamper. Itu lagi apa namanya, kerjasama ngetes santri yang hafal berapa juz itu ya, juz. Jadi nanti kerjasamanya dengan UMP gitu ya. Hmm. Mungkin ada 4 orang mungkin dari LPPI. Baik, eh, ya saya sampaikan kembali. Kalau kuotanya sih ya ada yang mewakili lah begitu ya. Saya tidak begitu memaksakan. Ini di awal-awal sudah kita sampaikan. Ini sebenarnya dalam rangka juga sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya kita mengerjakan tugas sekaligus capaian untuk pengisian borang juga tercapai. Ya, sekaligus juga jika misalnya mau diwujudkan untuk pengisian rekognisi pun malah bisa gitu ya, bisa. Jadi kemarin memang 2 tahun yang lalu itu, 2 tahun lalu kita diarahkannya targetnya separuh harus ke jurnal. Kalau di peraturan rektor sih 50% mahasiswa di UMP itu 50% mengambil tugas akhirnya, wujudnya adalah artikel jurnal, ya, artikel jurnal. Jadi tidak menggunakan tesis ya. Jadi sudah 50%. Mungkin akan lebih bagus juga kalau kita terapkan seperti di kelas sebelumnya, itu sudah dirancang dari semester 2 ya, semester 2 tugas-tugasnya. Kalau di semester 1 mungkin masih targetnya karena proposal ya. Nah, di semester 2 ini sudah wujud artikel begitu. Kalau yang tahun kemarin memang kita minta satu kelas dibagi 2, nah gitu ya. Satu book chapter, satunya artikel. Tapi kalau untuk tahun ini mungkin karena banyak kesibukan lah begitu ya. Silakan ada yang mewakili, nah gitu, mewakili. Mungkin bagus juga dibagi 3 ya. Ya, dibagi 3.
Jadi misalnya 10 orang mengambil artikel jurnal, 10 orang mengambil makalah, ya, makalah yang nantinya dipresentasikan, kemudian 10 orang nantinya mengambil book chapter, ya, book chapter. Nanti sisanya makalah, ya, makalah dalam artian yang mungkin makalah presentasi biasa begitu. Syukur-syukur semuanya terpenuhi begitu. Jadi nanti silakan Mas Yogi, karena nggak ada Mas Yogi ya, nanti diatur begitu. Saya mempersilahkan memilih, ya, memilih sesuai dengan harapan, keinginan. Saya mau ngambil sekaligus artikel jurnal yang bisa direkognisi begitu. Memang nanti panjang, ya, masih bisa diteruskan walaupun barangkali mata kuliahnya sudah selesai, tapi bisa jadi nanti masih perlu bimbingan, ya, diperkenankan. Sampai sekarang pun mahasiswa yang semester 3 ini masih ada yang bimbingan untuk artikel, ya, mahasiswa artikel ini. Bahkan yang wisuda kemarin, yang wisuda kemarin itu menggunakan artikel jurnal, itu lulusannya kan setahun 4 bulan, ya, tapi belum publish, ya, masih bimbingan gitu, ya, masih bimbingan. Contohnya yang ini saya sampaikan kembali, mungkin agak panjang jawaban saya. Namanya Ustadz yang dari Zamzam itu, ya, dari Zamzam. Ustadz Anis, Ustadz Anis. Saya share kembali Ustadz Anis. Nah, artikel jurnal perjalanannya panjang, ya. Nah, yang ini artikel jurnal. Ini mahasiswanya sudah wisuda nih. Karena dia setahun 4 bulan, tapi artikelnya belum publish. Ya, belum publish, masih bimbingan terus. Masih bimbingan. Ya, detik-detik terakhir lah begitu. Ini sudah dikirimkan, dapat LOA, ya, LOA. Harusnya bulan ini keluar, ya, sudah publish, ya, sudah publish. Jadi mungkin nunggu detik-detik apa namanya publishnya, ya. Jadi karena nah, yang artikel pertama itu ditolak, ya, artikel ditolak, tapi nggak apa-apa ditolak. Nah, saya minta dikirim kembali karena nanti mau, ya, tugasnya prodi begitu, ya, tugasnya prodi untuk ngawal sampai publish, ya, ngawal sampai publish. Jadi mahasiswa ini kemungkinan ada 2 publikasi, ya, publikasi. Jadi ini mata kuliah, ya, mata kuliah Itu memang jadwalin pada Roja. yang mini riset, tetapi Mandang. diakui sebagai tesis makalah yang pertama. Makalah yang Abu Bakar Titi. Nah, makalah yang pertama yang ini. Makalah yang lain, ya. Makalah yang lain dia menulis dua makalah, ya, 2 makalah. Yang pertama ini ditolak, ya, ditolak. Ini udah jadi nih mini risetnya, evaluasi, ya. Tapi sedang kita betulkan, ditolaknya di mana sudah ada ini. Ini terlihat, ya, teman-teman, monitor teman-teman. Yeah, Ya, terlihat. ya. Ini di semester 2, ya, semester 2. Ini karena tugas mata kuliah langsung publish, ya, langsung dikirim, maksudnya. Dikirim, nggak ada berita lama gitu, ya. Nggak ada berita. Ya, kemudian dia nulis kembali sekaligus sebagai apa namanya tugas untuk tesis, ya, tugas untuk tesis, direkognisi begitu. Jadi itu artinya silakan nanti siapa yang berkeinginan, ya. Ini Tapi harus ada separuh atau 10 lah, 10 porsi mahasiswa yang ke artikel jurnal, 10 porsi mahasiswa yang ke book chapter, 10 yang nanti ke seminar internasional. Kalau
tingkatnya Bu Santi, wah ini bisa tiga-tiganya itu ya. Kalau Pauline juga bisa tiga-tiganya. Terus seminar internasional dengan bahasa Inggris sudah biasa gitu ya. Biasa. Insya Allah Tad- bulan depan akan ada seminar internasional dan kita sudah minta Mbak Pauline apa namanya menyiapkan begitu dan dibiayai begitu dibiayai. Boleh nambah Tad? Oh, jadi moga Prof. Alhamdulillah sudah sampai nggih. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang ini Waalaikumsalam. kan mahasiswa Wabarakatuh. WAI yang reguler ya. Ya reguler, reguler. Oke. Reguler tadi yang lulus 1 tahun berapa? 4 bulan, 1 tahun apa 2 tahun? 1 tahun 4 bulan. Yang kemarin, yang ini, Oh, yang kemarin. ya yang ini apa sudah wisuda tapi belum publish. Tapi rencananya publish di bulan ini, Prof. Ya, ini Oke, saya gini. Saya akan mengulas dari 4 tugas tadi. 1 book chapter, 2 artikel, 3 makalah untuk seminar ya gitu ya. betul. Ya. Nah, kalau 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 bisa nanti yang ada pembatasan terutama untuk book chapter. Karena book chapter itu nanti kalau 1 orang itu nanti di ISBN dan ngurusnya akan lebih repot gitu. Tuh, book chapter gitu ya. Harus satu Paling orang tidak ya. book chapter, iya kalau 1 orang. Kalau tidak nanti yang ngambil book chapter itu ya paling nggak itu ada 9 orang sampai 10 orang. Jadi Hmm. kalau 1 orang ada 14 halaman, nanti ketemu 140 halaman gitu. Nanti bisa diterbitkan dengan ISBN tersendiri kan, dengan pengantar dari pimpinan fakultas, pimpinan atau ketua program studi gitu. Jadi nanti akan wujud satu buah book chapter yang terdiri dari ya 9 sampai 10 mahasiswa gitu. Itu kemanfaatannya sangat banyak bagi bagi akreditasi, kaprodi maupun bagi dosen sendiri gitu di situ gitu. Gitu Pak Siap. Ustadz G. Siap. Jadi biar nanti masuk ke penerbitnya itu kan book chapter kan harus ber-ISBN. Nanti kalau kurang dari itu kan nanti juga repot gitu. Baik dari apa namanya jumlah halaman maupun juga dari masalah-masalah pengurusan ISBN gitu. Itu Pak Ustadz. Jadi yang book chapter itu gitu ya. Gitu. Ini Paling tambahan dari saya gitu. Oke. Nanti akan digabung kalau khusus book chapter itu ada apa namanya angkatan lama ya, angkatan barep, angkatan kedua ya, angkatan kedua yang sebenarnya itu masih betul masih kurang halaman begitu ya, masih kurang halaman berarti nanti digabung dengan kelas ini nanti harapannya bisa di, digabungkan begitu. Jadi tadi ya minimal 10 orang lah begitu ya. 10 10 10. Nah, misalnya begitu. Nanti yang sisanya mau ikut kemana begitu. Ya, jadi kalau diharapkan biar nanti mempengaruhi kepada halaman dan juga nanti di penerbitan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah masalah artikel gitu ya. Eh, biasanya kalau LOA-nya sudah keluar, insya Allah publish. Ya, LOA-nya sudah keluar, Iya. gitu ya. Iya. Makanya di di apa di aturan yang ada di mana di Biro Akademik yang pakai PowerPoint kemarin itu diawali dari seminar, terakhir adalah ada kelayakan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ujiannya apa namanya bukan ujian apa ya? Semacam validasi karyanya adalah setelah LOA keluar. Nah, yang penting LOA-nya keluar, insya Allah dia publishnya mau tahun depan, bulan depan, setelah wisuda Hmm. nggak masalah gitu. Oh. Yang penting kuncinya adalah di LOA-nya sudah keluar. Kalau LOA keluar kan kemungkinan besar ya boleh dikatakan bisa publish gitu. Beda dengan yang LOA-nya belum keluar gitu. Gitu Pak Ustadz, itu Iya, Prof. tambahan. Terima kasih Seperti penjelasannya. yang di matematik itu yang saya bimbing 2 mahasiswa.
Ini Oh, sih kan karena tidak pakai rekognisi itu, jadi pakainya adalah artikel yang reguler. Dia di semester 3 itu baru seminar, baru nyusun untuk draft artikel, kemudian nanti submit artikel, kemudian di 4 awal ini, keluar LOA-nya gitu. oh, Jadi yeah. itu kemungkinan besar untuk dia 2 tahun yang reguler itu bisa, kalau di matematik itu kan tidak ada rekognisi kemarin gitu. Oh, Tuh. Karena untuk melihat apa? Kadang-kadang mohon maaf, yang namanya penulisan artikel itu yang dominan sekarang adalah pihak ketiga gitu. Pihak ketiga. Jadi itu akan menjadi repot nanti kalau diketahui di akhir ternyata dia tidak tahu apa-apa, tapi dia tahunya sudah publish gitu. Itu kan jadi akan yeah. jadi repot. Makanya di universitas kan ada panduan setelah itu ada semacam tetap ujian, cuma ujian yang berhubungan secara administratif aja gitu loh. Yeah. Kalau yang mengambil jurnal gitu. Gitu Pak Ustadz G, tambahan dari saya. Siap. Terima kasih. Semoga pertanyaan Prof. Santi bisa dipahami. Jadi saya tidak menunjuk siapa ke siapa, tapi silakan mungkin diatur sendiri ke ketua kelas ya, dikoordinir ke Oke, ketua siap. kelas, biar Oke, ada kebebasan. Oke, oke, siap, Tat. Matur nuwun. Kalau Izin tanya, ayatnya Prof. Prof. Santi nulisnya 3 langsung ini. Iya, 3 langsung. Nah, Itu Pak Karyo mau bertanya, Pro Tat. oh, monggo, nggih, Ustaz, monggo. Nggih, Izin, Tat, matur nuwun. kabar Eh, sopo ini? Alhamdulillah masih dingin, Prof. Oh, dingin ya. Panas nggih. Moga pinarak sih. Ya, ya, ya. Pengen mampir ini Sih, Ronaldo. Iya. sih, moga. Ini Prof terkait dengan tugas, saya tertarik untuk membuat book chapter. Nah, barangkali untuk pembuatan itu ada peraturan khusus, teknik khusus, baik jumlah halaman atau apapun namanya itu, mungkin kami bisa diinformasikan, Aten sih. Matur nuwun. Oh, nggih. Terima kasih pertanyaan dan permohonan bagus. Kalau yang sudah-sudah itu seperti membuat makalah, nanti ada rumusan masalah. Masalahnya apa begitu, nanti pemecahannya bagaimana begitu. Kalau yang misalnya ke lapangan ya, ke lapangan. Kayaknya kemarin sudah saya kirimkan contohnya ya. Contoh book chapter hasil karya teman-teman gitu. Ada yang kaitannya Pak ke gini, ya contohnya Pak rata-rata Ustadz, sih monggo Prof monggo. Pak Ustadz gini aja. Nanti kita buat template-nya untuk Oh, book chapter. book chapter ya. Nanti di template-nya aja gitu. Mungkin besok atau lusa kan bisa di-share. Nanti saya buat dengan Ustadz gitu ya. Template-nya kemudian di-share gitu. Karena apa? Siap siap. Khawatir nanti penulisannya berbeda-beda gitu loh. Nggih. Berbeda ada penulisan di book chapter, mulai dari struktur dari makalah yang ada di book chapter, kemudian model penulisannya, kemudian juga model penulisan referensi, kutipan dan sebagainya, biar seragam gitu. Gitu Tad. Siap. Ya. Kalau kalau buku-buku yang sudah dihasilkan yang sudah di-share secara umum itu ya 15 halaman. Spasinya double, kemudian menggunakan apa, pakainya Time New Roman secara umum ya. Nanti di kelas ini nanti ada editor siapa yang mau latihan bersedia begitu ya, bersedia. Syukur-syukur nanti dicantumkan di situ di bukunya ada editornya mahasiswa. Kemudian nanti setelah itu kita kirimkan draft draft apa mentahnya ke penerbit. Di penerbit juga nanti ada editornya begitu. Secara umum begitu ya. Tapi nanti kalau kita mau membuat lebih spesifik lagi ya nanti menunggu eh, saya dengan koordinasi lagi dengan Prof. Ahmad. Tapi yang 2 buku yang sudah kita sharekan kemarin bisa menjadi panduan awal, Habib. Panduan awal. Baik.
kita masuk ke materi ya, ke materi. Bukunya panduan analisis butir soal yang ini ya, yang ini. Saya cek kembali barangkali belum terlihat. Buku kemarin sudah di-share di grup WA ya, di grup WA. Ini kelas A apa kelas B ya? Ini double Prof, A dan B. Kok 29 yang hadir ya? Iya, harusnya 40 ya. Harusnya 40. Ini banyak kelas apa ini? Mungkin lagi liburan mungkin Prof. Baik, yang ini. Kemudian kalau menginginkan literaturnya yang ini referennya ya. Referennya nanti kalau untuk tesis kan referennya buku-buku asli ya. Nanti yang ini saya ada gitu ya. Nah, ini buku di tempat saya ada nih. Nah, semuanya yang ini ada. Nah, gitu. Jadi ini buku ini termasuk yang mungkin sari ya, saripati dari referen ini ya. Referen mungkin aslinya ya. Sehingga daripada mungkin membaca buku ini mungkin kelamaan ya, ini sudah cukup mewakili ya. Cukup mewakili. Jadi tadi ada teman mahasiswa S1 PAI kemudian kuliah di UIN begitu ya, kuliah di UIN cari referen. Nah, sudah nyari sampai Jogja bukunya habis ya. Dalam artian dipakai mahasiswa. Ternyata ketemu di tempat saya ada buku-buku ini ya, buku-buku ini. Kebetulan ahli evaluasi di UIN kan apa namanya kolega saya itu. Jadi promotornya sama itu. Prof Darmiati gitu ya. Sama Prof Darmiati kan ahli bahasa sama karakter ya, karakter gitu. Nah, ini nanti kalau diperlukan buku-buku ini nanti bisa pinjam di perpustakaan saya pribadi. Langsung ke sini saya sekilas saja karena kita mau mengenalkan yang programnya ya. Jadi soal atau instrumen yang akan kita buat baik untuk penelitian maupun untuk mengevaluasi ya, khususnya untuk instrumen tes ya. Instrumen tes itu ada persyaratannya ya, persyaratannya butir-butirnya memiliki persyaratan. Ini karena kemarin sudah dikirim ya, harapannya sudah dibaca ya. Di antara persyaratan butir soal yang baik memiliki validitas, reliabilitas, memiliki daya beda begitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian butir-butir soal itu sebelum diujikan atau sebelum diberikan mungkin untuk penelitian, mungkin untuk mengevaluasi, maka diperlukan analisis ya. Dianalisis terlebih dahulu. Nah, ada dua cara menganalisis kualitas butir soal ya. Yang pertama kualitas dengan cara kualitatif ya, kualitatif. Kemudian yang kedua dengan cara kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu nanti disesuaikan dengan kisi-kisinya, kemudian dilihat dari bahasanya, apa bahasanya pas apa tidak ya. Kemudian dilihat dari konstruknya dan seterusnya. Nah, yang mau kita sampaikan nanti dibaca di sini, insya Allah bisa lah, karena ini sudah hal yang harian bagi teman-teman semuanya, khususnya para guru ya, para guru. Nah, ini nanti dibaca. Kemudian bagian kedua adalah cara menganalisis butir dengan
secara kuantitatif, ya, secara kuantitatif. Nah, ini diperlukan software. Nah, softwarenya yang di buku ini baru sampai Etemen, Excel, SPSS. Nah, SPSS. Ya, SPSS nanti kita ulang kembali. Ya, kemudian Excel kemarin juga sudah. Etemen mau kita ajarkan. Nah, yang mau kita sampaikan yang baru, yang belum ada di sini itu produk Indonesia ya. Kalau ini Etemen itu produk dari Amerika ya. Jadi ini Etemen ini produk Amerika ini kemudian dibahasakan dengan bahasa software Indonesia yang lebih mudah, namanya Anates ya, namanya Anates. Nah, untuk Anatesnya kemarin sudah kita ya buatkan begitu ya, sudah kita buatkan mungkin resume ada di grup ya. Saya tunjukkan kembali di grup buku tentang Anates kemarin. Grup saya menyusun bersama dengan Rano ya, dengan Rano. Yang saya panduan, judulnya panduan yang Anates ya, panduan. Nanti sambil dilihat atau sudah di-download atau belum buku panduan analisis ya. Ya, buku panduan saya share kembali. Nah, yang ini. Covernya yang ini. Menggunakan software Anates ya, software Anates. Terus nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca sampai buku petunjuknya ke bawah. Kemudian nah yang ini ya, sampai sana Anates. Nah, kalau nanti download kemarin sudah saya kirimkan programnya ya. Programnya hanya sekitar mungkin 10 sampai 15 KB ya. Jadi kecil ya. Jadi tidak berat dibandingkan dengan SPSS itu berat. Ini kalau download di internet itu biasanya nanti ada iklannya atau ada sumbangannya ya. Silakan menyumbang untuk kepentingan pendirian rumah ibadah, masjid kalau tidak salah begitu. Tapi sudah saya downloadkan kemarin, sudah saya share ya. Ya. Jadi di sini dengan program ini ya, nanti sekaligus satu kali klik sudah dihitungkan bobotnya ya, skornya, skor yang dihasilkan. Kemudian nanti sudah diketahui reliabilitasnya ya. Jadi soal yang baik adalah soal yang tes yang memiliki reliabilitas. Reliabilitas itu daya keajegan ya. Koefisiennya minimal 0,7 itu kata Cronbach alfa ya. Kemudian nanti sudah dikelompokkan juga kelompok atas dan bawah. Jadi kelompok atas itu kelompok yang pandai, kemudian yang bawah kelompok yang kurang pandai atau belum kompeten. Jadi kalau yang pandai berarti nanti tinggal diikutkan kelas pengayaan, kemudian yang bawah itu nanti kelompok bawah karena belum memenuhi standar, maka perlu diberikan apa namanya remedi atau terus di drill begitu ya. Kemudian di sini nanti dihitungkan juga daya pembeda ya, daya pembeda diskriminan. Di soalnya itu bisa membedakan siswa yang belajar dan tidak belajar ya. Kemudian bisa sekaligus diketahui tingkat kesukaran bikin soal.
Jadi kalau kita berikan soal kepada satu kelas, tapi ternyata satu kelas kok tidak ada yang bisa mengerjakan itu ya. Berarti soalnya tidak bagus ya. Soalnya tidak bagus. Karena apa? Terlalu sulit. Terlalu sulit. Jadi kalau ulangan harian ya, maka idealnya soalnya berada di tengah-tengah ya. Jadi tingkat kesulitan butir soalnya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah, tapi di tengah-tengah. Nah, misalnya. Kemudian nanti sudah dihitungkan juga tingkat korelasinya ya, butir soalnya, kemudian tingkat pengecohnya ya, atau distraktor. Nanti bisa dibaca dan seterusnya. Nah, ini tampilannya ya, tampilannya. Jadi di program yang sudah saya kirimkan di grup, nanti di-download, kemudian ditaruh di shortcut ya, di shortcut atau di download dan nanti diklik-klik double 2 kali ya, klik-klik double 2 kali. Nanti muncul seperti ini ya. Terus sampai ke bawah, ya sampai ke bawah. Nah, mau kita praktekkan ya, kita praktekkan. Nah, nanti ketemunya seperti ini ya. Jadi sekali klik ya, yang lama itu menginputkan data. Nah, menginputkan data. Jadi kalau sudah diinputkan, nanti sudah langsung dianalisis sesuai dengan keperluannya ya. Nah, ini contoh hasil analisisnya ya. Ini contohnya seperti ini. Baik, pertanyaannya apakah program Anatesnya sudah di-download atau belum? Sudah, Ted. Sudah ya? Baik, Sudah. alhamdulillah. Baik, saya langsung ke pengantar ya. Kebetulan saya punya channel YouTube, ya, channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan untuk analisis instrumen tes menggunakan 2 program. Yang pertama adalah Anates, kemudian yang kedua adalah Edman. Pada 15 menit awal ini kita akan membahas. Jadi ada 2 program yang mau kita sampaikan. Ya, kompetensinya mahasiswa dapat menjalankan 2 program analisis kualitas tes ya. Satu menggunakan Anates, yang kedua pakai Edman ya. Anates, Edman, nanti kalau mau ditambah lagi yang ketiga SPSS, nanti yang keempat misalnya Bilog, kemudian yang lainnya nanti Prof. Ahmad mau menambahkan juga boleh, tapi nanti tergantung dari waktunya ya, tergantung dari waktunya. Mungkin kalau 2 saja sudah bagus lah begitu ya. Bagus, dan beberapa artikel jurnal Sinta 3 ya, Sinta 2 banyak mahasiswa yang menganalisis kualitas butir soal misalnya ya dengan program yang kita ajarkan begitu ya. Kemarin sudah kita sharekan ya, sharekan. Programnya jangan terlalu banyak lah, ini aja cukup. Cukup ya, 2 saja ya. Ya, 2 saja, tapi mendalam gitu. Ya, sehingga nanti bisa Jangan sampai banyak tapi nggak sedikit-sedikit gitu kan repot. Ya. 2 tapi mendalam gitu, sehingga fokus. Nanti masuk di Sinta 3 kan banyak Sinta 3 atau Sinta 2 gitu ya. Dan yang namanya Sinta 3 kan dari sisi pembayaran nggak terlalu mahal gitu ya, paling 500.000 gitu ya. Sinta 2 aja paling 1,5 juta itu nggak terlalu mahal. Jadi program ini cukup 2 lah, yang penting mendalam gitu tadi. Siap.
Kemarin juga ada mahasiswa kita spesifik ya, S1-nya Etemen, S2-nya Etemen. Wah, langsung di apa namanya tingkat kabupaten menjadi tim ahli itu. Langsung diminta tamat S1 langsung diminta di SMP 8. Ya. Kemudian kuliah lagi langsung jadi tim ahli di kabupaten itu untuk program tersebut ya. Ini saya kira kalau di apa namanya guru agama masih sangat sangat jarang ya, sangat jarang yang menguasai itu. Baik, ini kemarin tentang anak tes terlebih dahulu. Ya, jadi ini baru pengantar, ini video pertama ya, video pertama. Sekarang kita lanjut video yang kedua yang sudah kita share ya, sudah kita share bagian kedua, ya, bagian kedua. Ini sengaja kita buka kembali biar barangkali kalau sudah ditonton begitu, sudah di ini bisa kita tanyakan ya, kita tanyakan. Saya tampilkan video yang kedua ya. Video yang kedua. Oke, kita akan mencoba untuk mempraktekkan menganalisis instrumen butir-butir soal pilihan ganda dengan program namanya analisis tes atau ANATES. Para mahasiswa dipersilakan membuka PowerPoint tentang ANATES. Kita pada 15 menit ini akan mempraktekannya. Yang pertama, setelah program ANATES Anda install, maka kemudian dimunculkan dalam shortcut-nya, Anda klik di sini, ANATES pilihan ganda. Nah, ini nanti munculnya seperti ini ya. Jadi di apa? Di shortcut-nya yang ditaruh di bagian depan itu nanti muncul seperti itu ya. Jadi ditaruh di shortcut ya, di shortcut biar tidak mencari, nanti ditaruh di monitor tersebut. Diklik 2 kali ya, diklik 2 kali. Ya. Kalau sudah diklik 2 kali munculnya seperti ini ya programnya. Ya, silakan sambil diikuti. Kalau ini belum paham ya berarti nanti kita pelajari di kelas gitu ya. Tapi harapannya insya Allah paham. Karena video ini bisa Anda putar berkali-kali ya. Jadi kalau sudah diklik double-double tadi, klik-klik, maka muncul di monitor kita ANATES, analisis tes. Ya, jadi tadi ini sebanyak pengembangan dari Etemen ya. Kalau Etemen kan semuanya bahasa Inggris semuanya ya, dari depan inputnya sampai outputnya itu bahasa Inggris. Tapi kalau ini bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipakai dan saya lihat jurnal-jurnalnya sangat banyak ya, mahasiswa yang publish menggunakan Sinta 2, Sinta 3 menganalisis kualitas ujian, misalnya ujian akhir, ujian sebelum-sebelumnya ya, itu menggunakan software ini. Kemudian yang selanjutnya Anda buat file baru, Anda klik file. Nah, di sini ada menunya ya, menu file, menu penyekoran, olah data. Di file ini ada beberapa bagian ya, edit data mentah, buat file baru, baca file yang ada, simpan dengan nama lain, keluar dari ANATES ya, karena kita mau menganalisis satu project ya, maka kita klik buat file baru ya, file baru di PowerPoint-nya sudah kita lampirkan. Ada satu contoh tentang 20 soal. Nah, nanti ini bisa juga untuk misalnya makalah ya, untuk artikel jurnal boleh ya. Jadi analisis kualitas soal AIK
buatan MGMP Jawa Tengah misalnya ya, itu publish nanti Sinta 3 ya, Sinta 3. Nah, jadi soalnya itu nanti diambil, kemudian kita inputkan ya. Butir soal, kemudian ada 25 siswa ya. Ini soal nyata yang Anda buka kembali. Di sini Anda ganti yang 10 ini Anda ganti menjadi jumlah siswanya adalah yang dianalisis berapa ya, misalnya 2 kelas 50, berarti ditulis 50 di sini. Misalnya kita mau analisis tingkatnya Kabupaten Banyumas, AIK SMP misalnya ya, SMP Kabupaten Banyumas kan ribuan itu ya, kebanyakan kita pakai misalnya sampel saja ya, sampel misalnya 150 lah begitu. 150. Nanti ditulis di sini 150. 25 ya. 25. Kemudian jumlah butirnya ya, sebagaimana dilampirkan itu ada 20, Anda ganti 20. Jumlah butir, jadi soal yang dibuat oleh MGMP jumlahnya berapa ya? Misalnya bisa 100 ya. Tapi ini baru yang analisis pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nanti ada analisis esai ya. Khusus berarti kalau soalnya 100 biasanya yang berapa itu? Untuk SMA misalnya 80 itu pilihan ganda, nanti yang 5 atau 10-nya esai dan seterusnya ya, seterusnya. Ini berarti khusus hanya yang pilihan ganda. Berarti di sini dimasukkan, diinputkan. Kemudian jumlah jawaban ini A, B, C, D 4. Berarti ini tingkatannya adalah SMP ya. Ya, jawabannya itu menunjukkan kelas ya, ini menunjukkan 4. Kalau SMA itu biasanya ada 5 ya. A, B, C, D, E. Kemudian setelah itu Anda isikan, jadi 25 adalah subjek atau peserta tes. Kemudian yang 20 jumlah butirnya, kemudian yang 4 adalah optionnya ya. Optionnya karena SMP jadi 4 ya. Kalau SMA biasanya dia 5 ya. Jadi kalau tingkat mahasiswa ada dosen yang masih membuat optionnya itu 3 nih. Itu berarti kurang luas ya, kurang mendalam ya. Kurang mendalam. Jadi kalau SMA saja di sini optionnya pilihannya 5 ya, pilihannya 5. Klik oke, maka muncul demikian. Nah, inilah tampilan input datanya ya. Menginput data ini sudah ada di bagian ini nomor urut, kemudian nomor subjek, kemudian nanti di sini nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Kemudian di bagian ini pilihan jawaban. Tapi kalau yang paling atas ini adalah kunci jawaban. Jadi kita sekaligus minta kalau mau penelitian, mau menganalisis, kunci jawabannya diminta ya. Kemudian kita inputkan. Nah, gitu. Yang pertama nama subjeknya ini kuncinya ya. Kuncinya nanti Anda klik di sini, sudah ada kuncinya. Nah, ini kuncinya. Anda masukkan kuncinya. Ya. A, Tidak terlihat. D. Oh, tidak terlihat. Kemudian D. Saya keluar lagi. Ini karena perpindahan apa namanya seringkali putus. Sudah terlihat? Oh, sudah, ini sudah. Ya. Jadi ini ada kunci jawaban ya. Kunci jawaban, kemudian kita masukkan dalam ya, Anda masukkan nomor 1A, nomor 2B. 1A, nomor 2B Anda masukkan. Kalau program anatesnya terlihat ya? Terlihat, Prof. Ya. Ya. Jadi tadi kunci jawabannya dimasukkan ke dalam kunci nama subjek kuncinya. Tadi jawabannya kita inputkan A, kemudian B,
Anda klik saja itu secara otomatis maka akan muncul. Kemudian nomor AB, nomor 3 DC ya. Nah, kuncinya DC. dimasukkan. DC. Kemudian nomor 9, 10, CD, 16 ya sudah kita input. Nah, jawabannya sudah kita inputkan dalam kolom pertama ya, di bagian pertama. Ini anggap saja sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, kita inputkan. Jadi kunci jawabannya A, B, D, C, D, D dan seterusnya. Ini yang agak lama di sini ya. Agak lama di sini. Sebenarnya kalau kita punya mahasiswa, punya asisten, punya siswa atau punya keluarga bisa diminta untuk membacakan, nanti kita menginputkan. Nah, gitu. Jadi bisa nggak Pak? Misalnya pekerjaan ini diinputkan orang lain, ya bisa saja gitu. Minta tolong gitu diinputkan. Tapi kita tahu bahwa ini adalah bagian kunci jawaban. Selanjutnya ya, nomor 1 ini nomor urut ya, mungkin nomor absen lah ya, nomor absen. Kemudian boleh jadi namanya tidak perlu ditulis biar efektif, tapi kalau untuk latihan kita inputkan saja ya, kita inputkan. Kemudian yang nomor 2, langkah pertama tadi memasukkan kuncinya. Kemudian nomor bagian kedua ya adalah nama peserta ya, nama-namanya ya, nama-namanya. Ini sudah ada namanya, ini real, data real. Kemudian Anda masukkan ya. Nomor 1 Safira. Nomor 1 Safira. Ya, tuliskan Safira. Kemudian nomor 2 ya, klik dia. Nomor 3 Fadila. Nomor 4 kita. Nomor 5 Aziza. Dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Sampai terakhir kita masukkan jawaban dari Safira. Nomor 1 Safira. A, B. Ini yang termasuk lama juga ya. Inputnya harus sabar inputnya ya. Jadi nggak boleh tertukar ini ya, sesuai dengan jawabannya ya, sesuai dengan jawabannya. Biar sesuai maka diganti dengan huruf besar ya. Huruf besar. A, B, A, C, P, D, D, G, kemudian D, A. Jadi bagus kalau ada yang membacakan, kemudian ada yang menginputkan ya. Jadi kalau kita menginputkan sendiri, seringkali tertukar atau ada kesalahan input ya, kesalahan input ya. Jadi human error-nya di sini nih, tingkat data kritisnya ya, jadi salah input gitu ya, salah input. A, B, D, C, C. Sebenarnya ada program yang menggunakan scanner ya, scanner. Tapi karena ini latihan ya, harus pakai biar mendalam, kita inputkan saja nggak apa-apa. Tidak ada yang terlewat. Ini membutuhkan ketelitian. Kemudian D, D, C, D. A, D, A, D, C, A, B, B, A. Ya, sekarang siswa nomor 3. Nomor 3 Fadilah ya. Nomor 3 nanti sama cara menginputkannya. Ya, Fadilah A, B, D, C, C. A, B, D, C, C.
DDCD, AAD. Selanjutnya maka saya isikan. Ini hanya tadi subjeknya itu 20 ya. Karena waktunya pendek. Subjeknya 25, butir soalnya 20 ya. Ini kita cukupkan sampai hanya simulasi ya. Simulasi harusnya diisi semua di sini. Diisi sampai 25. Yang di atas kan subjeknya, respondennya atau testingnya tadi 25 ya. 25 harusnya diisi semua nih sampai ke bawah. Karena ini sudah diinputkan tadi, maka oleh program ini nanti sampai ke bawah itu sudah sampai angka 25 yang di sini. Kemudian nanti diinputkan sampai ke 25. Ini karena contoh kita hanya sampai angka subjek kelima ya, subjek kelima. Tentu saja nanti terjadi pembiasan atau nilai yang tidak tepat karena sudah diinputkan 25 tapi yang dianalisis 5 ya. Tapi nggak apa-apa untuk contoh ya. Nanti yang sampai 25 Anda selesaikan. Setelah ini selesai, misalnya sudah 25 sudah selesai, maka Anda beri nama ya, filenya diberi nama. Ya, sip. Kemudian kembali ke menu ya, ke menu semula. Ini berarti sudah di sudah di skor secara otomatis ya. Skor. Bagaimana skornya ya? Skornya. Ini sudah disimpan tadi. Ya, belum dikasih nama, maka kasih nama ya. Kasih nama. Misalnya latihan 1 boleh. Misalnya untuk project ya, tugas project ya. Project. Maka ini sudah olah secara otomatis. Nah, ini. Ini keuntungan Anates, semua informasi yang terkait dengan reliabilitas, daya kajikan ya, validitas, tingkat kesukaran, informasi-informasi terkait dengan kualitas butir soal itu sudah di-Indonesiakan ini. Nah, informasinya sangat mudah ditangkap, mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia. Nanti lain halnya ketika kita menggunakan itemen, ya semua di sini informasinya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi nanti dipersilakan mau pakai yang Anates, oke ya. Kita lanjutkan di sini. Jumlah data tadi yang datanya tadinya 25 ya. 25, tapi tadi baru nginput baru sampai 5 ya. Tapi Ini untuk lihat hasil ini di mana? Oh, lihatnya. Tadi kan sudah di save. Kembali ke menunya. Kembali ke menu. Oh, kembali. Ya, menu nanti ada pilihan. Ada pilihan. Pilihannya lihat hasil. Ustadz, hitungan seperti itu apa harus masuk sistem apa bisa? Maksudnya itu kan pakai sistem ya, Tad? Iya, betul. Kalau misalnya saya tidak paham gitu, nggih. Ya, Terus saya ibaratnya minta tolong orang lain yang paham itu bisa dikerjakan tidak? Maksudnya apakah harus si pembuat itu sendiri yang menganalisis atau bisa orang lain melakukan dengan sistem itu gitu? itu sudah program. Yang penting sih prosedurnya
memasukkan saja itu nanti sudah diproses secara otomatis itu. Nah, tinggal Oh, jadi tinggal eh, tugasnya menafsirkan. Nah, gitu. eh, Iya. iya soalnya saya langsung diskalkulia kalau lihat angka kayak gitu, Tad. Oh, Saya langsung iya, iya, iya. Oh, Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan, Prof. Boleh, monggo. silakan. Jadi gini, di dalam sebuah karya itu kan ada tuh, terutama ini yang berhubungan dengan instrumen tes gitu ya, alat tes itu. Itu kan ada rumus-rumus yang akan itu. Nah, seperti Bu Santi tadi, kalau rumus-rumus kan puyeng melihat angka-angka gitu ya. Yang penting instrumen diteskan. Setelah diteskan, data-datanya itu dimasukkan dalam tabel yang seperti Pak Darojat tayangkan. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Tinggal konsultasikan dengan buku yang digunakan. Nah, dengan rumus tadi buku yang digunakan itu nanti hasilnya seperti apa penafsirannya gitu. Penafsirannya aja yang paling penting gitu di sini gitu. Ya, Bu Santi misalnya keluar ini, itu intinya kan instrumen tes tadi ada indeks kesukaran, daya beda, apa tadi eh, validitas dan reliabilitas ya. Iya. Oke, Nah, indeks oke. kesukaran, daya beda. Yang penting maknanya adalah indeks kesukaran itu soal itu tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Itu intinya di situ. Soal yang dibuat itu termasuk eh, kategori yang tidak sukar banget dan tidak mudah banget. Intinya di situ. Itu indeks kesukaran. Kemudian daya beda, intinya apa? Daya beda itu soal yang dibuat orang pinter bisa, siswa yang pinter bisa mengerjakan, siswa yang mohon maaf kurang pinter atau bodoh tidak bisa mengerjakan. Itu kalau soal bagus. Tapi kalau soal yang kurang bagus, malah siswa yang bodoh bisa mengerjakan maksimal, sementara yang kurang pintar, yang pintar malah tidak bisa mengerjakan. Jadi intinya di situ, daya beda, indeks kesukaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah validitas dan reliabilitas gitu ya. Nah, validitas itu intinya adalah soal itu eh, dipakai untuk berikutnya itu valid apa tidak gitu. Jangan soal yang tidak valid dipakai untuk berikutnya gitu. Itu kalau dalam uji coba instrumen. Kemudian soal itu reliable gitu ya. Reliable itu artinya apa? Memang benar-benar soal yang dibuat adalah mengukur apa yang hendak diukur gitu. Contoh, kalau mau nimbang emas, emas yang ibu-ibu seneng emasnya gitu ya, emas nimbang emas, kan sama-sama alat timbang. Yang satu timbangan yang kayak entok, yang satu timbangan yang beras yang banyak, kemudian ada timbangan emas, ada timbangan digital. Dan yang disebut dengan variabel itu timbangan yang cocok dengan oh emas itu pakai timbangan ini. Seperti untuk ukur panjang kan bisa pakai penggaris 30 cm, pakai meteran 1 meter, bisa pakai roll meter gitu kan. Tapi kalau ukur lapang, masa pakai yang 30 cm, nanti errornya banyak. Atau pakai yang 1 meteran juga bisa pakainya roll meter. Meskipun sama-sama alat untuk mengukur ukuran panjang. Itu intinya di situ yang namanya reliable itu. Tepat gitu. Nah, seperti ditayangkan di sini, nah, soal itu adalah ada yang sukar, ada yang sedang dan ada yang mudah. Misalnya buat soal 30 ternyata yang sukarnya adalah 5, yang mudahnya 5, yang sedang ada 20. Itu kategorinya gimana gitu kan. Nah, itu dilihat dari hasil perhitungan yang dimasukkan ke dalam anates itu gitu. Penafsiran sebenarnya hanya itu. Itu nggak, Bu Santi? Nggih, siap, Prof. Oke, Iya, gitu terima Artinya tambahannya kasih. Pak Jadi, Ustadz. Artinya kan berarti kita kalau sistem mungkin kita memiliki keterbatasan untuk menggunakan, tapi pemahaman pada hasil dari ya, penghitungan sistem itu yang harus kita pahami, ngaten nggih? Iya iya, betul, iya iya. gitu. Jadi Jadi insya Allah jangan tidak sampai tidak sulit ini ini. karena dibuat gampang karena sudah bahasa Indonesia.
Ya. Ya, dan soal yang sukar, kan ada soal yang sukar. Jangan sampai kita menempatkan posisi soal yang sukar di nomor 1. Anak nanti nomor 2, 3, 4 itu akan down. Iya, betul. Nah, jadi ya kita nomor 1 soal yang agak mudah dulu. Itu terus, jangan sampai nanti baru nomor 1 sudah sulit. Anak nanti akan down untuk mengerjakan nomor-nomor berikutnya gitu. Sehingga nanti ada proporsinya berapa yang sukar, berapa yang sedang, berapa yang mudah. Maka ikutilah yang namanya kurva normal gitu ya pada Derajat ya. Kurva normal gitu kan, gitu. Jadi misalnya 27% adalah soal sukar, 27% sebelah kanan soal adalah sebelah kiri sukar, kemudian yang satu adalah mudah, yang di tengah-tengah adalah yang sedang-sedang saja. Gitu kan bisa gitu. Dibuat pola seperti itu. Penafsirannya yang penting Bu Santi, ya. Iya. Sampun pada Rajat. Ya, terima kasih Prof tambahannya. Samar bisa memahami nggak Samar? Saya lompat ya, saya lompat. Begini, ini karena ini sudah kita share pekan yang lalu ya, pekan lalu. Jadi aspek-aspek yang dianalisis oleh program ya. Nomor 1, tingkat kesukaran butir soal. Jadi kalau untuk ulangan harian ya, ulangan harian itu diperbanyak yang sedang ya, diperbanyak yang sedang. Jadi tadi kurvanya normal ya. Jadi yang sukar itu ya 20%. Kemudian yang mudah sekali di sini 20%. Ya, sisanya yang 60% yang sedang. Bagaimana mengetahui soal itu sukar, sedang, mudah? Oleh program itu sudah dihitungkan. Nah, kalau mau menggunakan rumus manual, rumusnya begini. Rumus manual. Ya. Tapi daripada bingung, langsung saja tadi pakai software ya. Jadi jika nanti kok keluarnya seperti ini, ya, seperti ini, itu oleh Anates itu langsung sudah dianalisis itu. Bagusnya Anates itu sudah dianalisis. Kita lihat Anatesnya ya. Anatesnya itu, jadi kalau soal 0,00 sampai 0,3 dia masuk kategori sukar. 0,03 ya, 0,3 sampai 0,7 kategori sedang. Tapi kalau 0,7 sampai 1 ya ini artinya benar semua ya. Ini koefisien ya. Koefisien itu berarti termasuk mudah. Jadi di kelas kok betul semua. Ini misalnya ya, nggak ada yang salah, berarti soalnya terlalu gampang gitu. Intinya begitu. Sebaliknya satu kelas salah semua, nggak ada yang betul. Itu soalnya terlalu sulit. Tapi kalau misalnya soalnya 10 tidak ada yang betul semua, nih berarti tidak bagus begitu. Padahal itu ulangan harian ya, ulangan harian. Nah, ini oleh Anates sudah langsung dianalisis ya. Kita lihat tadi Anatesnya ya. Kita kembali ke yang Anates yang program tadi. Nah, yang ini. Tadi sekilas sudah kita isikan sampai 25. Ini jumlah subjeknya 25, jumlah butirnya 20. Saya live nggih. Saya ada siap, rapat Prof. PDF. Terima kasih. Nggih. Siap. Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang melihatnya di mana? Lihatnya di sini. Di hasil olah data ya, di olah data. Nanti diklik reliabilitas, gaya pembeda, tingkat kesukaran, diklik satu-satu sesuai dengan apa yang kita analisis ya. Melihatnya di mana? Melihatnya di sini. Nah, reliabilitas. Soal yang baik adalah yang reliable. Apa reliable? Memiliki daya keajegan, konsistensi. Apa maksudnya konsistensi? Ya,
soalnya diberikan pada pagi hari, siang hari, malam hari, itu soalnya ajek ya bagus ya, tidak mengalami perubahan. Itu berarti soal yang bagus, reliabilitas. Nanti klik di reliabilitas. Minimal berapa? Nah, tadi di buku panduannya, di buku panduan analisis butir soal, reliabilitas minimal 0,7. Nah, 0,7. Nah, kita kan perlu hafal ya. Perlu hafal. Nah, di Anates itu sudah langsung dianalisis. Jadi, kita tinggal menyalin saja ya. Tinggal menyalin, tidak perlu mencocokkan dengan parameter karena memang oleh program ini sudah langsung dibunyikan hasil analisisnya. Mana reliabilitasnya? Nah, ini contohnya ya, reliabilitasnya. Ini di atas reliabilitas. Nah, ini. Reliabilitas adalah daya keajegan atau konsistensi. Di buku panduan tadi yang kita baca, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita share pekan kemarin, minimal ya, minimal reliable itu 0,7 ya. Nah, sementara hasil analisisnya ini 0,9. Ini sangat baik, sangat reliable gitu ya, sangat reliable. Reliabilitasnya 0,99. Kemarin reliabilitas minimal adalah 0,7. Jadi ini tesnya sudah termasuk yang bagus ya. Ini sudah apa? Kembali lagi kita ingin melihat tingkat kesulitannya. Nah, ini sudah langsung dibunyikan ya. Sudah langsung dibunyikan. Ya. Soal nomor 1 sangat sukar. Ya, sangat sukar. Padahal kita tadi seperti Prof. Ahmad, soal nomor 1 harusnya mudah ya. Ya, jadi kalau membuat soal itu dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu semakin ke belakang itu semakin sulit. Nah, gitu. Harapannya mudah, 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 mudah. Kemudian agak sulit, agak sulit, agak sulit, langsung ke atas itu terakhir semakin sulit. Nah, gitu. Jadi punya teori ya, teorinya tadi pakai psikologi pembelajaran ya, diantaranya teori penyusunan butir soal. Jadi tidak boleh soal pertama langsung sulit. Nanti kalau soal pertama, kedua, ketiga sulit, 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 wah itu nanti tidak memberikan efek kepada pembelajar untuk mencandra dirinya sendiri begitu ya, karena sudah melihat soalnya terlalu sulit. Ini berarti termasuk yang kurang bagus ya, kurang bagus. Dianalisis semuanya. Nah, ini bagusnya di Anates sudah langsung dibunyikan, ditafsirkan, nah, gitu ya, sudah ada penafsirannya. Tapi nanti kalau di program iTemen yang bahasa Inggris ya, maka penafsir atau penyusun tes itu harus memahami ya kriteria dengan koefisien yang dihasilkan. Nah, misalnya ya, koefisien yang dihasilkan nanti selalu konsultasi dengan parameternya. Nah, kalau di sini sudah langsung ditafsirkan. Nomor 1 sangat sukar, nomor 2 sukar, dan seterusnya. Begitu. Saya kira itu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan bisa. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian nomor 2 kita kenalkan, baru kenalkan dulu. Namanya iTemen ya. iTemen saya pindah ke buku panduan. Bentar, Prof. Oh, siap. Yang ini yang Anates ini bisa untuk soal isai gitu, apa cukup hanya pilihan ganda saja? Ini baru kita kirimkan program analisis Anates yang pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nanti ada program isainya, jadi isai tersendiri, programnya sendiri. Oh, enggak. Ya, berarti tidak menggunakan yang ini ya, berarti menggunakan Anates tapi jenisnya nomor 2 yaitu untuk isai. Nah, gitu. Untuk isai. Oke, baik. Saya terima kasih pertanyaannya.
Berikutnya kita kenalan dulu di buku panduan menggunakan yang ini. Nah, masih di buku panduan ya. Panduan halaman 13. Halaman 13 berikutnya. Daya pembeda ya. Memiliki daya pembeda. Artinya apa maksudnya? Bahwa soal yang baik adalah soal yang dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang belum menguasai materi. Ya. Jadi kalau aktif kuliah dengan tidak aktif kuliah, kalau misalnya bisa menjawab soal, ya itu berarti soalnya tidak bagus. Tidak bagus. Mestinya soal yang baik adalah yang memiliki daya diskriminatif, gitu ya, daya diskriminatif. Kalau tidak pernah belajar nggak bisa, nah gitu ya. Tapi kalau belajar bisa, berarti soalnya bagus. Ya misalnya soal-soal yang baik itu soal yang Eptanas dulu ya, atau soal masuk perguruan tinggi, nah misalnya begitu ya. Itu karena dia sudah teruji ya, punya bank soal gitu. Hanya siswa-siswa yang belajar atau katakanlah yang ikut bimbingan saja yang bisa mengerjakan. Kalau tidak belajar nggak bisa, misalnya begitu ya. Bahkan ada misalnya juga diskriminannya itu diancam di panduannya. Kalau menjawab salah dikurangi. Nah begitu. Wah ini benar-benar memiliki daya diskriminan ya. Nah, panduannya seperti apa? Nah, indeksnya seperti apa? Ini rumus manualnya ya. Kita tidak menggunakan rumus manual karena kita sudah pakai software. Nah, kesimpulannya di sini. Jika angkanya 0,4 sampai 1 ya, indeksnya tadi, maka soal diterima dengan baik. Tapi kalau soalnya kok indeksnya soalnya 0,00, wah ini jelas tidak bagus. Artinya apa? Baik yang belajar maupun tidak belajar bisa menjawab gitu. Itu berarti soal tidak bagus. Gitu. Soal tidak bagus. Atau misalnya yang ini kurang sedikit sebenarnya ya. 0,2 sampai 0,29 diperbaiki. Mungkin karena ada redaksi yang mungkin menggunakan kata asing ya, kata asing gitu, maka belum kentara ya, belum kentara. Jadi ada yang indeksnya sangat baik, nanti yang biasanya di sini antara 0,3 ya, 0,3 ke bawah ini biasanya perlu diperbaiki. Kalau ini sama sekali tidak bisa dipakai, dibuang. Maka dalam penelitian itu ada butir soal yang memang harus didel ya, didel tidak bagus ya, tidak bagus. Berikutnya ini rumus manualnya ya, karena ini sudah software, sudah dihitungkan. Nah, tadi yang disebut reliabilitas ya. Reliabilitas ini indeksnya berapa? Reliabilitas ini beberapa rumus ya, beberapa rumus. Nah, langsung ke bawah 0,8 reliabilitasnya sudah bagus ya, konsistensinya. Terus ke bawah kita langsung lompat analisis kalkulator, kita tinggalkan. Nah, ini pakainya Iteman ya, pakainya Iteman. Nanti dibaca di sini. Ada Iteman. Saya sudah membuat mungkin panduan khusus juga untuk Iteman ya. Iteman merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisis butir secara klasik. Jadi baik Anates, Iteman itu masuk kategori analisis butir secara klasik ya, secara klasik. Tapi walaupun klasik,
masih digunakan di dunia ini, di dunia pendidikan. Nanti ada teori baru ya. Nanti menggunakan teori modern. Ya, teori modern biasanya ini dipakai oleh mahasiswa atau dari psikologi ya. Tapi ada juga mahasiswa kita S2 yang menggunakan tesisnya itu pakai teori modern. Ya, teori modern. Nah, nanti untuk teori modernnya seperti apa ya? Nah, jenis-jenisnya kita langsung tunjukkan. Di sini nanti sama untuk input datanya ya. Input datanya ini agak repot di depan. Ya, repot di depan karena aturan untuk inputnya persis seperti anak tes tadi. Ini jumlah soalnya ya. Kemudian ini dikosongi dan seterusnya nanti kita perdalam lebih lanjut. Ini sekilas dulu ya. Ini kunci jawaban. Ini pilihan ya. Pilihan. Jadi kalau tadi 5555 ini berarti untuk anak SMA ya pilihannya. A, B, C, D, E. Nah, E kan 5 ya. 555. Kemudian apakah semua soal dianalisis? Yes, 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 yes. Nah, gitu. Kemudian kita klik di sini nama mahasiswa. Kemudian di sini ada kunci jawaban. Ini kunci jawaban ini. Nah, kunci jawabannya. Bukan kunci jawaban. Jawaban para siswa ya. Para siswa. Kalau ini kunci jawabannya. Ini persis sama anak tes. Kemudian sudah selesai. Nah, ini bedanya di sini. Kalau tadi menggunakan perintah pakai bahasa Indonesia, di sini menggunakan perintah pakai bahasa Inggris. Nanti muncul di kotaknya enter the name ya of the input file. Ya. File ini dikasih nama apa filenya? Ya, misalnya filenya dikasih file tes, berarti nanti tes ya tes 1 tadi, kemudian titik. Ini karena program lama ya. Program DOS. Jadi komputernya masih menggunakan program lama. Tapi ada yang program baru yang nanti mau kita sampaikan juga ya. Jadi ini terus terang masih menggunakan program DOS atau komputer versi lama. Saya masih punya laptop menggunakan program DOS gitu. Masih support. Nanti kita berikan contohnya ya. Ini pakainya perintah bertitik ya, tes titik txt ya, teks ya. Kemudian di enter. Kemudian enter the name of the out file ya. Outputnya mau dikasih file apa namanya ya, misalnya hal tes 1, misalnya output ya boleh tes 1, jangan lupa titik txt, ini ekstensinya txt. Enter, kemudian nanti muncul perintah lagi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Do you want to source return to file ya, jawab saja yes. Apakah hasilnya itu mau dituliskan skornya ya, skor-skornya mau dituliskan yes. Jadi kan kita membutuhkan skornya ya, skor setiap siswa berapa begitu, nanti tulis yes. Kemudian di enter ya, muncul enter the name of score file ya, kita tulis misalnya di sini SCR skor ya, tes 1, jangan lupa titik txt, kemudian di enter, maka muncul di bawahnya seperti ini. Nah, muncul di bawahnya, inilah hasil dari program iTeman. Ya, kalau tadi anak tes semuanya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Yang ini semuanya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi asalnya yang anak tes itu asalnya dari sini sebenarnya. Cuma ini menyulitkan bagi para pelajar, bagi para guru di Indonesia yang tidak akrab karena bahasa Inggris, maka oleh beberapa dosen UPI dan programmer di Bandung itu ini diadaptasi ya, sehingga menjadi program anak tes.
Kita lihat di sini statistiknya ya, statistiknya. Nah, ini statistiknya. Number of item, jumlah butir yang dianalisis ya. Jumlahnya ada 25. Jumlahnya ada 25. Ini jumlahnya 25. Ini 25 terus sampai terakhir ya, sampai terakhir. Kemudian bagian kedua statistiknya number of examinees ya. Ya, jumlah peserta tes ya. Peserta tes ada 20. Min rata-ratanya ya, rata-rata skornya itu 16 ya, 16. Varian, standar deviasi dan seterusnya. Nah, di sini ini yang paling penting, alfa ya, alfa. Alfa itu sama dengan reliabilitas tes ya, reliable. Tadi tes disebut baik jika indeksnya 0,7 ya. Sementara ini 0,3, berarti tes ini atau instrumen ini termasuk yang tidak valid. Karena apa? Dilihat dari alfanya. Nah, alfanya. Kemudian ya mungkin untuk kualitas butir soal ya, kualitas butir soal. Di buku ini sudah ada ya sebenarnya, tapi ini saya potong kompas ya, potong kompas. Nah, langsung saja di sini. Yuk kita analisis, masih hafal apa tidak? Soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Di sini ada prop correct ya, proporsi yang benar. 0,850. Tadi panduannya berapa ya? Prop correct tingkat namanya kesulitan butir soal. Kalau indeksnya mendekati 7 itu sedang ya. Kalau di atas 7 berarti tadi termasuk yang mudah ya. Ini berarti soalnya termasuk yang mudah karena mendekati 1 ya, mendekati 1. Soal nomor 2. Nah, prop correct ya. 0,45. Ini masuk kategori apa? 0,3 sampai 0,7 sedang ya. Berarti ini 0, di atas 0,3. Berarti ini sedang ya. Sedang terus ke bawah, sedang terus sedang ya. Terus ini Tulis. 0,8 mudah ya, mudah. Terus ke bawah mudah. Iya. Das, berikutnya di sini banyak simbolnya ya. Simbolnya. Yang di sebelah kanan ini tanda bintang. Ya, tanda bintang. Ini di panduannya sih sebenarnya sudah ada. Cuma saya langsung saja tunjukkan. Tanda bintang ini artinya kunci jawaban. Ya, kunci jawaban tadi di atas kan kita sudah membuat kunci jawaban. Ya, sudah menginputkan kunci jawaban. Kita lihat kembali. Jadi nanti cara menggunakan komputernya, komputer lama dan komputer baru. Gitu, komputer lama. Nah, ini kunci jawaban. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Di sini sudah dianalisis ya. Soal nomor 1 ya, kuncinya, kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya A ya. Yo, soal nomor 1 kunci jawabannya A. Yang ini ya. Nah, yang A. Ini sudah diberi nama di sini. Soal nomor 1 kunci jawabannya A. Tetapi semua responden ya, semua responden A itu terlalu spesifik. Ya. Malah butir C itu yang bekerja lebih bagus.
Maka disarankan oleh program ini, ya, disarankan di sini ada tanda tanya. Bagusnya malah kunci jawabannya C. Kunci jawabannya C. Kenapa? Karena A itu terlalu spesifik, ya, spesifik. Jadi artinya mungkin ada redaksi yang kurang pas, ya, kurang pas, sehingga ditanyakan kembali, ya, kuncinya A, tetapi ini tidak efektif, ya, malah yang bagus malah yang C tadi, ya. Ya, misalnya dalam fikih itu, ya, dalam fikih itu misalnya dalam Al-Quran cara berwudu dalam Al-Quran surat Al-Maidah misalnya, ya, idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, ya. Kemudian wa aidikum wamsahu biruusikum. Di situ ada kata-kata bi, ya. Apa maksud dari biruusikum? Misalnya begitu, ya, biruusikum. Arti pertama biruusikum adalah dengan kepala, misalnya. Yang kedua sebagian kepala. Nah, itu kan hampir sama semua, ya, hampir sama semua. Itu ternyata kuncinya itu betul, ya, tetapi tidak efektif, ya, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kata-katanya bersama semua, ya, bersama. Nah, ternyata kata-kata yang dikeluarkan atau ditulis dalam kuncinya itu enggak pas, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, kata B itu artinya sebagian. Jadi sebagian. Jadi boleh membasuh kepala di dalam berwudu sebagian rambut. Gitu. Itu yang seringkali dalam fikih nanti seperti ini, ya, seperti ini. Kuncinya dengan jawaban para siswa itu berbeda. Nah, karena memang persepsinya berbeda. Nah, begitu, ya. Maka mengajarkan fikih memang harus, kalau kelasnya di SD kita tanya pada guru-guru agama biasanya satu paham, ya, satu paham. Jadi kalau pahamnya depak, ya, menggunakan fikihnya Imam Syafi'i, begitu, ya. Sehingga kalau mau berwudu, ya, nawaitul wudu liraf'il hadasil, misalnya begitu. Tapi nanti kalau sudah SMA atau perguruan tinggi, nanti menggunakan fikihnya mokorin, fikih perbandingan, misalnya begitu. Jadi menurut siapa bagaimana, begitu. Ini contoh, ya, contoh saja yang disederhanakan. Artinya guru atau penyusun soal perlu memperhatikan kembali antara pembuat soal dengan yang dites itu persepsinya berbeda. Nah, intinya begitu, persepsinya berbeda. Sehingga C, ya, C itu dianggap lebih efektif, lebih bagus. Jangan-jangan malah salah konsep, begitu, ya, salah konsep. Terus berikutnya, ya, nanti dipelajari, dibaca-baca, nanti prakteknya kita ulang kembali. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana mengeran data menggunakan itemman, ya. Dengan itemman saya sudah juga membuatkan programnya, nanti bisa diikuti kembali Anates dengan program lama, ya. Itemman dengan program lama. Itemman video saya sudah ada iklannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jadi ini laptop jadul, ya, laptop jadul, masih support dengan program DOS, ya, support. Dan saya pertahankan itu laptopnya, laptop jadul, tapi masih bisa dipakai ini. Kita akan belajar bagaimana menganalisis tutur soal menggunakan program itemman.
Jadi program iTemen ini kita masih mencoba menggunakan versi lama, yaitu versi 3.0. Biasanya versi lama hanya cocok untuk laptop yang environment-nya 32 bit ya. Ya, berarti ciri lama dan baru itu bitnya ya. Bit nanti di rata-rata laptop sekarang ya bitnya udah tinggi, udah 64 ke atas ya. Kalau ini bitnya masih kecil sehingga bisa support untuk versi iTemen versi 3 ya. Saya pakai versi lama, laptopnya juga lama, ini jadul. Sehingga ini ada kendala apa namanya di software ya. Baik, yang pertama setelah Anda kopikan iTemen dan data input di iTemen, Anda masukkan dalam satu folder ya. Foldernya adalah iTemen gitu. Kemudian yang kedua, Anda buka program ini, klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Kemudian, yang program ini belum saya kirimkan ya. Belum saya kirimkan. Tapi ini kita kenalan dulu itu. Kenalan dulu yang baru kita kirimkan programnya Anates, nanti diperdalam karena buku sudah saya kirim. Tinggal dipraktekkan menggunakan data real ya. Data real bisa data di kelas begitu. Kalau yang bukan guru bisa pinjam ke punya ibu ya gitu. Di sini ada ibu guru ya, ibunya jadi ibu guru, boleh dipinjam itu. Dan yang selanjutnya tadi nama itemnya adalah praktek ya. Nah ini sudah mulai, mohon maaf bermasalah punya saya karena laptopnya laptop lama. Jadi nama filenya adalah praktek. Anda tulis di sini praktek. Praktek. Jangan lupa ekstensinya adalah txt ya. Kemudian enter. Outputnya out ya praktek. Ya ini dikasih nama bebas ya. Tapi yang paling penting di belakangnya ada titik txt ya. Praktek. Kemudian titik txt. Ya. Kemudian apakah ingin di scroll? Yes. Ya, kemudian oke. Kemudian scr. scr prak ya. Prak. scr praktek maksudnya ya. scr praktek oke ya. Ini sudah. Nah, tadi kan filenya cuma 2 ya. File iTemen, file program, kemudian file input data ya praktek. Di sini sudah ada 4. Berarti ini sudah berhasil dianalisis. Tadi hanya dalam waktu ya mungkin 2 menit lah ya. 2 menit sudah dianalisis sekian soal. Nah, gitu. Maka kemudian kita lihat hasilnya ya. Di sini tadi kan 2 ya. 2 sekarang sudah ada tambahan 2. Jadi dalam folder iTemen ini sudah berhasil dianalisis. Ya, bagaimana hasilnya? Anda lihat di outputnya. Anda klik kanan, kemudian open with ya, open with notepad. Ini biar rapi ya, biar rapi. Nah ini sudah jadi nih. Sudah jadi. Nah, bedanya tadi Anates pakai bahasa Indonesia. Kalau yang iTemen itu pakai bahasa Inggris. Nah, begitu. Saya kira sampai di sini terlebih dahulu, nanti tidak usah dibuat pusing-pusing. Pusing-pusing karena fungsi program adalah memudahkan, mungkin karena ini awal ya, mungkin kenalan dulu ya, nanti diputar kembali, dibaca. Nanti saya kirim buku panduan untuk iTemen sekaligus panduan juga untuk penafsirannya dan videonya. Videonya sebenarnya sudah di channel YouTube saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Makalah atau jurnal itu saya kira sangat banyak sekali contoh-contohnya, tapi belum ada yang untuk PAI ya. Karena memang kalau di YEN itu nggak diajarkan ya, di UIN nggak diajarkan. Saya S1, S2 tidak diajarkan itu. Jadi ini diajarkan di
apa di umum ya. Saya dapat ini malah kuliah di UNJ, di UNJ. Saya kan beasiswa S3-nya itu di UNJ karena memang di Depak atau di UIN itu tidak mengenal model-model program seperti ini sehingga agak tertinggal ya. Nah, saya mendapatkan amanat kesempatan oleh Departemen Agama atau dari kementerian untuk kuliah di UNY khusus untuk mempelajari tentang PEP itu penelitian dan evaluasi pendidikan karena memang di satu sisi software-softwarenya memang tidak dipelajari, agak tertinggal. Jadi sangat membuka peluang sekali guru agama bisa menganalisis menggunakan satu software Anates atau Itemen ini dan contoh jurnalnya sangat banyak tapi itu untuk umum ya. Jadi sangat berpeluang untuk menulis jurnal menggunakan analisis kualitas butir soal misalnya AIK atau akidah akhlak menggunakan software tersebut. Saya kira sampai di sini karena sudah hampir asar. Ada pertanyaan sebelum kita tutup atau nanti pertanyaannya boleh di japri ya, di grup ya. Grup. Punten Pak Derajat. Siap, monggo. Ini di Kalau Sokaraja apa di Cilacap apa di rumah? di Sokaraja sih Pak. Sokaraja. Yeah. Untuk Anapes tadi itu kalau buat MacBook juga kompatibel nggak ya? Anates kompatibel, baik lama maupun baru. Bisa di semua device berarti nggak Pak? Ya, semua ya. Kecuali yang Itemen. Yang Itemen memang ada 2 program ya. Karena dia versinya setiap 5 tahun upgrade terus gitu. Upgrade. Versi yang kita pelajari baru versi lama ya, versi lama. Nanti ada versi baru khawatir apa namanya tumpuk-tumpuk jadi kita versi lama dulu ya. Versi lama kebetulan saya juga masih punya laptop versi lama sehingga tadi prakteknya pakai laptop versi lama. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak dicukupkan, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Semangat. Kita akhirkan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan disampaikan di grup ya, nanti biar biasa saya jawab dan berikan beberapa link-linknya. Kalau link yang Anates, Itemen belum saya kirimkan karena memang mungkin menunggu pertemuan hari ini begitu. Jadi nanti saya convert video ini, saya share kembali ke teman-teman semuanya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. presensinya diisi. Nanti kalau ada kesulitan mengisi presensi bisa di Japri disampaikan ke saya. Sampun Tat. Alhamdulillah. Oh, saya malah lupa. Oh iya, ya monggo. Sampai kayaknya terkunci. Saya klikkan sampai jam 4 boleh. Saya setting hanya sampai jam 3. Saya perbaiki sampai jam 4 ya. Nanti yang wilayahnya dekat kampus, kalau masih bingung bisa ke kampus. Saya perbaiki lagi sampai pukul 16. Silakan.
Pak Karyo belum presensi ya. Mas Yogi belum. Saya juga belum Ustaz. Lupa. Oh iya. Saya pindah sudah saya perbaiki untuk kelas A. Nah, kelas B saya perbaiki perpanjang sampai pukul 16. Ya, saya bantu Pak Krisna. Mbak Lulu masuk, Mbak Lulu. Sampun nasar. Saya live izin ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.